Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 kelas B Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Madura dalam mata kuliah RTL yang diampu oleh Ibu Khoiriah Eskom Mkom akan menjelaskan tentang penerapan model spiral dalam pengembangan perangkat lunak. Baiklah, langsung saja simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Sebelum masuk dalam pembahasan, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Evatul Azizah, NPM 2023 0201000046. Perkenalkan, nama saya Nurul Hijro, NPM 79. Halo, perkenalkan nama saya Yunita Rosadia, biasa dipanggil Yunita, dengan NPM 2023 0201000027. Sebelum masuk dalam landasan teori, terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang dari penerapan model spiral yaitu kebutuhan akan metode pengembangan perangkat lunak yang efisien dan fleksibel semakin meningkat. Model spiral hadir sebagai solusi terhadap keterbatasan model linear seperti waterfall. Model ini mengutamakan iterasi, evaluasi berkala, dan manajemen risiko yang berkelanjutan. Rumusan masalah 1. Apa pengertian dari model spiral dalam pengembangan perangkat lunak? 2. Bagaimana tahapan-tahapan yang terdapat dalam model spiral? 3. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari model ini jika dibandingkan dengan model lain? 4. Dalam kondisi seperti apa model spiral paling tepat untuk diterapkan? Adapun tujuan materi kita kali ini yaitu untuk menjelaskan konsep dasar dan pengertian dalam model spiral, menguraikan tahapan utama dalam spiral, menganalisis kelebihan serta kekurangan, serta menentukan situasi untuk penerapannya. Masuk dalam landasan teori. Pengertian model spiral. Model spiral adalah model pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan elemen dari model waterfall dan prototyping dengan pendekatan interaktif yang berfokus pada analisis dan manajemen risiko. Diperkenalkan oleh Barry Boehm pada tahun 1986, model ini memfasilitasi perkembangan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Sejarah model spiral. Model spiral pertama kali diperkenalkan oleh Barry Boehm pada tahun 1986 sebagai solusi atas keterbatasan model linear seperti waterfall yang cenderung kaku dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan kebutuhan. Kemudian, model ini dirancang khusus untuk menangani proyek pengembangan perangkat lunak yang berskala besar dan kompleks, terutama yang memiliki tingkat risiko dan ketidakpastian yang tinggi. Seiring perkembangannya, model spiral menggabungkan elemen dari model waterfall dan prototyping, yang menjadikannya unik karena tidak hanya terstruktur, tetapi juga fleksibel dan adaptif. Dengan kata lain, model ini menerapkan pendekatan iteratif yang secara konsisten menekankan pada analisis risiko dan adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan berlangsung. Karakteristik model spiral. Ada beberapa karakteristik dalam model ini. Yang pertama yaitu iteratif atau berulang, dengan proses berbentuk spiral yang menggambarkan siklus pengembangan. Kedua, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Ketiga, fokus utama pada analisis dan evaluasi berkelanjutan. Keempat, terdiri dari 4 kegiatan utama yang terus berulang, yaitu identifikasi tujuan, analisis resiko, pengembangan, dan evaluasi pengguna. 5. Cocok untuk proyek berskala besar dan kompleks
yang membutuhkan kontrol resiko secara sistematis. Dalam model spiral, terdapat tahapan-tahapan di dalamnya. Model spiral dalam perangkat lunak terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara iteratif untuk memastikan aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memiliki fasilitas yang baik. Yang pertama ada customer communication atau komunikasi dengan pengguna, yaitu proses komunikasi intensif antara tim pengembang dan pengguna sistem. Yang kedua, planning perencanaan. Tahap ini mencakup penyusunan rencana pengembangan, termasuk penjadwalan, alokasi sumber daya, dan penentuan alat bantu teknis yang akan digunakan. Yang ketiga, risk analysis, analisis risiko. Pada tahap ini, tim mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin mengganggu jalannya proyek, baik dari sisi teknis, finansial, maupun kebutuhan pengguna. Yang keempat, engineering atau rekayasa sistem, yaitu perancangan dan pengembangan sistem. Yang kelima, construction dan release, pembangunan dan peluncuran sistem. Tahap ini merupakan implementasi sistem secara menyeluruh. Yang terakhir, customer evaluation atau evaluasi oleh pengguna. Setelah sistem digunakan oleh pengguna, dilakukan evaluasi untuk menilai apakah sistem telah memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Umpan balik dari pengguna menjadi acuan penting dalam merancang iterasi selanjutnya. Jika masih ditemukan kekurangan, siklus spiral akan kembali dimulai dari tahap komunikasi sehingga perbaikan dapat terus dilakukan hingga sistem mencapai versi yang optimal. Kelebihan dan kekurangan model spiral. Model spiral memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya unggul dalam pengembangan perangkat lunak, khususnya pada proyek berskala besar dan kompleks. Pertama, model ini menawarkan manajemen risiko yang kuat, sistematis, dan berkelanjutan yang dilakukan pada setiap siklus pengembangan. Selain itu, pendekatan yang digunakan bersifat iteratif dan fleksibel, sehingga memudahkan tim untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Tidak hanya itu, model ini juga melibatkan pengguna secara aktif dalam setiap tahapan, sehingga hasil akhir dapat lebih sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, model spiral sangat cocok diterapkan pada proyek-proyek yang bersifat dinamis, berskala besar, dan berisiko tinggi. Namun demikian, model spiral juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Pertama, proses iteratif yang berulang dan evaluasi risiko yang terus-menerus membuatnya memerlukan biaya dan waktu yang lebih besar. Selain itu, kompleksitas pengelolaan pada model ini cukup tinggi, sehingga membutuhkan tim dengan kemampuan manajemen yang baik. Karena itulah, model ini kurang efisien jika digunakan pada proyek kecil atau proyek dengan batasan waktu dan anggaran yang ketat. Berikut contoh penerapan model spiral. Model ini digunakan dalam pengembangan sistem e-learning model di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pendekatan ini dipilih karena mendukung iterasi dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna. Proses dimulai dari identifikasi kebutuhan dan resiko, dilanjutkan pengembangan dan evaluasi berulang, sehingga hasilnya sistem berhasil memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung pembelajaran daring secara efektif. Perbandingan model. Perhatikan tabel berikut. Ada model, keunggulan, serta kekurangan. Spiral. Keunggulan model spiral, manajemen risiko, serta fleksibilitas. Kekurangan dari model spiral yaitu mahal serta kompleks. Dalam prototype, keunggulannya yaitu cepat memahami kebutuhan pengguna. Kekurangannya yaitu
kurang fokus pada struktur akhir. Yang ketiga ada iteratif. Keunggulannya umpan balik cepat, kekurangannya yaitu risiko tidak terkelola secara optimal. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model spiral merupakan model pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan prinsip iteratif dari prototyping dengan struktur sistematis dari model waterfall. Model ini menekankan pentingnya manajemen risiko pada setiap siklus pengembangan, sehingga mampu mengurangi kemungkinan kesalahan sejak tahap awal. Model spiral juga terdiri dari 6 tahapan utama yang berlangsung secara berulang, guna memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Karena keunggulan tersebut, model ini sangat cocok diterapkan pada proyek yang berskala besar, kompleks, dan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Namun demikian, meskipun menawarkan fleksibilitas dan efektivitas yang tinggi, model spiral juga memerlukan sumber daya yang cukup besar serta keahlian khusus dalam analisis risiko agar dapat diimplementasikan secara optimal. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.